Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman semua di channel saya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, perbedaan dari teknik sampling untuk penelitian yang random atau yang probability sampling. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji, membicarakan tentang yang kebalikannya, teman-teman, yaitu non-probability sampling. Yang pertama, yang non-probability biasanya disebut dengan purposive sampling. Secara bahasa artinya sampel bertujuan. Ya. Kapan teman-teman menggunakan penelitian teknik purposive sampling? Yang pertama, di kuantitatif teman-teman bisa menggunakan purposive dan biasanya itu untuk penelitian tindakan kelas atau untuk penelitian jenis kuasi eksperimen. Ya. Kalau true eksperimen mungkin bisa random, tapi kuasi biasanya pakai purposive. Ya. Oke, jadi kalau satu kelas itu untuk mempelajari efektivitas metode, satu kelas saja diambil semua, begitu ya. Itu untuk purposive. Kemudian, bagaimana Pak untuk kualitatif? Nah, purposive sering digunakan dalam penelitian jenis kualitatif, terutama di studi kasus. Oke, kapan digunakan teknik purposive sampling? Kenapa menggunakan teknik ini? Karena di sini dengan purposive sampling, teman-teman tidak semua orang punya kesempatan, tapi hanya orang-orang yang memiliki kapasitas, memiliki keterampilan, memiliki posisi, memiliki wewenang, itu ya kata kuncinya, untuk jadi sampel penelitian. Misalnya contohnya, teman-teman ini mau penelitian tentang manajemen di sebuah sekolah inklusi. Oke, walaupun guru yang lain paham, saya paham, teman-teman yang lain juga paham, tapi saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan bagaimana manajemen di sebuah sekolah inklusi tersebut. Jadi, yang berhak jadi responden itu purposive, yang orang yang punya wewenang di situ saja. Nah, walaupun orang lain banyak tahu, tetapi dia tidak punya kewenangan untuk memberikan informasi. Atau misalnya Anda penelitian tentang bagaimana kebijakan zonasi, maka yang berhak untuk memberikan informasi misalnya kepala dinas atau UPT ya atau kabid yang terkait masalah zonasi. Walaupun banyak orang yang paham tentang zonasi itu dari sisi kewenangannya. Yang kedua, mungkin juga bisa dipertimbangkan dari sisi keterampilannya, keahliannya. Tapi ingat ya, keahlian bukan sepenuhnya pengetahuan. Contoh, saya hafal tentang informasi zonasi, tapi sebetulnya saya bukan peneliti zonasi, bukan praktisi, bukan orang yang terlibat secara organisasi. Nah, berarti saya tidak berhak, walaupun saya tahu tentang sistem zonasi. Umpamanya seperti itu. Atau kita nanya tentang hukum, misalnya di sebuah daerah ada kejadian yang berhubungan dengan agama yang dianggap menyimpang. Walaupun saya tahu tentang hukum halal haramnya, tetapi saya tidak berwenang. Ya, karena saya bukan siapa-siapa, walaupun saya tahu. Nah, jadi kemana bertanyanya? Teman-teman bisa berkunjung ke MUI atau mungkin di bawah MUI itu ada nanti bidang-bidang lagi, dan bidang MUI itu pun yang hanya terkait dengan masalah yang akan kita kaji. Nah, itu namanya purposive ya. Jadi dipertimbangkan juga kewenangannya, keahliannya, struktur organisasinya, dan lain sebagainya. Begitu ya. Itu namanya purposive sampling untuk penelitian kualitatif. Yang kedua adalah accidental sampling atau convenience sampling. Nah, di sini beberapa pakar ada yang mengatakan accidental dan convenient itu sama, ada yang menyatakan convenient dan accidental itu berbeda, gitu ya. Oke, accidental saya yang convention sampling dulu ya. Convention sampling itu secara bahasa artinya sampel yang memperhatikan faktor kenyamanan, atau faktor mudah diakses, atau faktor gampang biar irit biaya, kosnya tidak terlalu banyak, lebih efisien. Contoh, kita mau meneliti bagaimana kemampuan guru PAUD dalam menggunakan perangkat IT misalnya, atau sebut saja misalnya TIK gitu ya. Nah, kita kan bingung sampelnya di mana. Kita bisa pilih sampel yang sekolah terdekat dengan tempat kita tinggal, begitu. Itu namanya convenient sampling
di mana sampel yang mudah diakses saja. Tetapi biasanya penelitian sejenis ini yang penelitiannya umum yang mungkin terjadi di beberapa lembaga lain. Ya, tadi contohnya ya, bagaimana kita mengkaji apa kendala guru dalam menggunakan perangkat IT, misalnya begitu. Nah, itu kan kayaknya di semua sekolah sama juga guru mempunyai kendala. Nah, itu bisa menggunakan convenience sampling dengan mempertimbangkan efektivitas, ya, ekonomi, biaya, kemudian keterjangkauan, dekat secara geografis, dan lain-lain. Itu namanya convenient sampling. Tapi berarti kalau gitu Pak, sampelnya tidak betul-betul representatif dengan kriteria penelitian. Memang betul, itulah resiko tadi ya yang saya sampaikan di awal, resiko non probability memang generalisasinya sangat terbatas dan banyak kekurangannya gitu. Ya namanya juga kualitatif kan ya. Di sini efektif, di sana belum tentu. Di sini ada kendala, di sana belum tentu ada kendala. Oke, yang berikutnya accidental sampling. Kadang juga ditulis juga di beberapa buku teman-teman incidental sampling. Ya, ada banyak teori. Oke, contoh apa? Yang namanya accident, accident itu kan tidak sengaja ya teman-teman. Nah, tidak sengaja. Contoh misalnya kita mau meneliti tentang bagaimana tanggapan masyarakat tentang kenaikan harga kebutuhan pokok. Oke, nah walaupun aksidental, di mana aja kita ketemunya seperti seperti ini ya, sosial eksperimen di YouTube ya. Ada yang lewat tanya gitu ya, ada yang lewat ditanya dikasih mic. Nah, itu adalah accidental sampling. Nah, tetapi walaupun accidental sampling, teman-teman jangan di mana aja nyari sampelnya. Misalnya kita mau mengkaji tentang harga pokok, lebih baik kita apa ya? Duduk di depan pasar, ada yang keluar dari pasar, kita tanya, Pak, Bu, gimana tanggapan Ibu tentang kenaikan harga bahan pokok sebelum Ramadan, misalnya. Nah, itu masuknya accidental sampling. Oh, berarti banyak kelemahan, Pak? Ya, yang namanya juga non-probability pasti banyak kelemahannya. Atau sebuah perguruan tinggi menaikkan UKT misalnya, ya di tengah-tengah tahun akademik menaikkan UKT atau biaya apalah misalnya, ya praktik atau apa. Nah, kita kan mau meneliti bagaimana pendapat mereka. Nah, setuju atau tidak dan lain-lainnya. Nah, kita bisa nongkrong di depan gedung fakultas tertentu. Ada yang lewat, ditanya, Mbak, izin sebentar, mau ada pertanyaan atau sedang penelitian, itu namanya accidental sampling. Nah, walaupun accidental sampling kan tampak seperti random ya. Betul, hampir sama dengan random. Tetapi walaupun random, nggak bisa di mana aja ya. Kalau kita penelitian tentang bahan pokok, jangan di kampus tanyanya ya. Tanyanya di pasar. Kalau kita nanya UKT, jangan di pinggir jalan ya, tapi tanyanya di apa di kampus gitu. Nah, itu seperti itu ya. Itu namanya accidental sampling, ketemunya siapa aja yang ke gap yang dapat. Nah, itu ditanya begitu. Nah, bagaimana Pak kalau nanti pas kita tanya oh, ternyata tidak sesuai dengan kriteria. Ternyata yang pas keluar dari pasar itu dia bukan pembeli, tapi misalnya pedagang atau pekerja lain. Nah, kita nanti exclude aja, jangan dimasukkan ke informan penelitian. Kalau memang yang bersangkutan tidak sesuai dengan kriteria penelitian. Yang berikutnya adalah yang populer ya, snowball sampling. Nah, snowball sampling ini secara bahasa teman-teman artinya adalah sampel bola salju. Jadi yang pertama kita pegang segede kepalan tangan, begitu kita lempar ke salju, menggelinding, lama-lama jadi besar. Artinya, ketika awal kita penelitian, kita tidak mendapatkan informan yang memadai, ya. Cuma segede ini, ya, segede kepalan tangan. Nah, setelah nanti eh, bertambah informannya sesuai informasi yang pertama, maka kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Nah, kira-kira bahasa bercandanya mungkin lebih ke apa ya? Kayak MLM gitu ya, mulut ke mulut. Kita datang ke si A, nah kita ngobrol-ngobrol dengan si A, informan pertama, nah kita tanyakan kalau informasi ini nanyanya ke siapa atau seperti apa perilakunya. Kira-kira kalau saya nanya ini tepatnya ke siapa? Si A ini akan memberikan informasi, oh silahkan si B yang lebih tahu tentang ini. Nah, maka kita datang ke si B. Nah, dari si B gali lagi informasi. Kita masih butuh data. Kira-kira siapa yang bisa menjawab ini? Si B ngasih informasi si C dan seterusnya sampai datanya terpenuhi atau datanya jenuh atau cukup sesuai dengan tujuan penelitian. Oke, kapan snowball sampling dilakukan? Nah, snowball sampling dilakukan adalah jika mungkin ada faktor etis ya yang tidak dapat dilakukan langsung oleh penelitian karena mempertimbangkan etika penelitian.
Atau karena penelitian untuk komunitas tertutup, komunitas sangat terbatas, ya. Kita misalnya mau meneliti, mohon maaf ya, misalnya tentang gangster, kan nggak mungkin kita ngasih datang ke dinas, datang ke siapa untuk mewawancara gangster. Mereka pasti nggak mau, ya. Apalagi tempatnya di Polres misalnya. Nah, kita bisa datang ke salah satu yang dianggap anggota gangster misalnya. Nah, kita wawancara satu. Nanti kita diarahkan, ini anggotanya, ini ketuanya, ini pengurusnya, dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, jadi kayak intel gitu ya. Nah, itu snowball sampling. Atau misalnya, mohon maaf, ini contoh misalnya kita mau meneliti tentang bagaimana tentang keterlibatan wanita dalam hiburan malam, misalnya begitu ya. Nah, itu kita pakai snowball karena nggak mungkin kita datang-datang siapa di sini yang suka hiburan malam, saya mau wawancara, itu nggak mungkin. Maka mungkin kita bisa datang ke salah satu tempat hiburan, kita bisa izin dulu ke pemilik tempat. Kalau saya perlu data ini, kemana kira-kira siapa yang bisa saya wawancara? Yang sesuai kriteria, kita sampaikan kriterianya. Nanti terus aja sampai datanya dapat lengkap ya. Jadi biasanya komunitas tertutup itu pakainya snowball. Atau kita mau meneliti orang-orang yang sudah bertaubat atau yang berhenti dari narkoba ya. Nah, kita tanya satu dulu informan kuncinya siapa yang pernah nyandu narkoba. Kita panggil satu, kita wawancara. Punya teman nggak lain yang pernah sama-sama kasus narkoba? Oh, ada teman saya. Terus digali. Nah, tapi tentu saja nanti ada izin ya. Jadi walaupun snowball kita tetap pakai izin resmi dari pemerintah atau dinas terkait begitu ya. Jangan main semborono. Minimal kita izin RT RW ya, kelurahan, desa harus ada izin dulu. Begitu. Nah, walaupun pakai snowball sampling begitu ya. Nah, kemudian pastikan teman-teman merahasiakan identitas dari si informan ini agar mereka mau apa ya membuka informasi. Jangan sampai si foto responden atau informannya malah dipampang di karya tulis kita, ya di lampiran itu nggak boleh ya. Cukup namanya saja kita rekam pakai audio. Oke, berikutnya teman-teman masih ada namanya volunteer sampling. Volunteer itu secara bahasa kan sukarela ya. Nah, apa yang dimaksud dengan volunteer sampling? Volunteer sampling ini adalah biasanya komunitas atau kelompok yang cukup banyak. Nah, tetapi kita mau mengambil data secara kualitatif ya, bukan angket. Nah, tapi orangnya cukup banyak. Nah, maka kita bisa menggunakan volunteer sampling karena tidak ada ketentuan yang ketat. Misalnya contohnya guru-guru yang lulus P3K dan kita mau tanya seperti apa susahnya mengerjakan soal P3K, bagaimana Anda kiat-kiat lulus P3K, misalnya seperti itu. Itu kan yang lulus banyak ya. Nah, kita bisa volunteer. Siapa aja yang mau. Kita tawarkan ke guru-guru di sekolah tersebut, Bapak Ibu siapa yang berkenan untuk jadi responden. Itu juga disebut dengan volunteer sampling. Nah, tapi walaupun volunteer ya, tetap harus ada kriterianya. Jangan semua guru ditanya. Sesuai dengan kebutuhan kita saja. Oke, teman-teman, itu mungkin yang dapat saya sampaikan di video ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.